Hai semuanya, balik lagi di podcast Ayu Kuadrat. Tempat ngobrol santai tapi berbobot. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik dan lumayan jarang dibahas, yaitu Sakoku. Buat yang belum tahu, ini adalah kebijakan Jepang yang bikin mereka nutup diri dari dunia luar selama lebih dari 2 abad. Nah, bayangin, Jepang tuh dulu benar-benar nggak mau interaksi sama dunia luar dari tahun 1639 sampai tahun 1853. Mereka tuh ngejalanin kebijakan Sakoku itu alias negara terkunci yang nggak ada boleh orang asing masuk ke negara mereka. Nah, orang Jepang pun nggak boleh keluar. Kamu kebayang nggak sih kalau misalnya ini terjadi zaman sekarang? Wah, susah sih bayangin gak ada internet, gak ada TikTok, gak ada ekspor-impor, boro-boro mau nyetel Netflix. Hah? Iya lagi. Tapi dulu tuh alasannya bukan sekedar soal eksklusif tahu Niki, tapi ada alasan politik dan ekonomi di baliknya. Waktu itu Jepang dibawa ke Shogunan Tokugawa pengen juga jaga stabilitas negara dari pengaruh luar, terutama dari Eropa. Soalnya Portugis dan Spanyol udah mulai menyebarkan agama Kristen di Jepang dan ini dianggap sebagai ancaman, teman-teman. Masuk akal juga sih, Jepang takut kolonisasi ala negara-negara Eropa kayak yang terjadi di banyak negara Asia lain. Jadi mereka milih buat menutup diri total. Tapi anehnya mereka tetap dagang dengan beberapa negara kan? Betul, jadi meskipun Jepang nutup diri, mereka masih punya satu pelabuhan di Nagasaki buat dagang sama Belanda dan Cina. Itu satu-satunya akses Jepang ke dunia luar. Jadi bisa dibilang mereka itu nggak sepenuhnya zero contact guys, tapi super terbatas aja. Dan akhirnya kebijakan ini runtuh gara-gara Amerika kan? Waktu Commodore Mateo pergi datang tahun 1853 bawa kapal perang, Jepang nggak bisa nolak lagi dan terpaksa buka diri ke dunia. Yap, itu momen paling penting dalam sejarah Jepang. Dari situ mereka mulai modernisasi besar-besaran di era Meiji. Kalau nggak ada Sakoku, mungkin Jepang nggak bakal sekaku dan sekuat sekarang ya. Setuju sih aku. Tapi aku penasaran, kalau konsep Sakoku diterapin di zaman modern, negara mana yang kira-kira bertahan ya? Korea Utara mungkin? Bener juga, tapi ya beda konteks sih. Oke, jadi kesimpulannya, Sakoku itu ibarat mode isolasi Jepang, menjaga stabilitas, tapi juga bikin mereka ketinggalan perkembangan dunia selama 2 abad. Betul Niki, dan ini jadi pelajaran buat kita kalau menutup diri total itu mungkin bakal menjaga diri kita bikin aman sementara. Tapi kalau misalnya kita menutup diri dalam jangka panjang bisa merugikan kita juga. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjut ke topik yang kedua. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas tentang restorasi Meiji. Oke teman-teman, jadi kita selanjutnya akan bahas tentang restorasi Meiji. Nah Niki, kamu tahu nggak sih restorasi Meiji itu apa? Jadi restorasi Meiji ini adalah titik di mana Jepang yang tadinya negara tertutup tiba-tiba menjadi kekuatan industri dan militer yang ngeri banget. Bayangin, Jepang yang sebelumnya ada di bawah sistem feodal samurai, tiba-tiba berubah jadi negara modern dalam waktu singkat. Padahal sebelumnya mereka sempat 200 tahun ngejalanin Sakoku, alias politik isolasi. Dan ini semua dimulai gara-gara Commodore Mateo Perry dari Amerika yang datang tahun 1853 dengan perangnya. Jepang gak punya pilihan selain buka diri ke dunia luar lagi. Setelah itu, Shogunan Tokugawa runtuh, Kaisar Meiji naik tahta dan dimulailah era perubahan besar yang dikenal sebagai Restorasi Meiji, tahun 1868. Betul, salah satu perubahan terbesar adalah dihapusnya sistem feodal. Jadi, kalau dulu Jepang dikuasai para daimyo dan samurai, sekarang semua daerah dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat. Bener banget yuk, samurai yang dulu jadi kasta elit malah kehilangan statusnya, bahkan mereka dilarang bawa pedang di tempat umum. Nah, yang lebih gila lagi nih, Jepang tuh langsung ngegas buat ngejar ketertinggalan dari barat. Mereka belajar teknologi Eropa, bikin sistem pendidikan modern, membangun industri, dan membentuk tentara nasional ala Prusia. Dan hasilnya, Jepang dalam waktu 30 tahun berubah dari negara feodal jadi kekuatan militer yang bisa ngalahin Rusia. Di perang Rusia-Jepang tahun 1905, itu prestasi gila sih. Kamu kebayang gak sih Niki, kalau misalnya negara Indonesia kita bisa reformasi sekencang itu? Bisa sih, soalnya perubahan sebesar itu butuh pemimpin yang visioner dan rakyat yang siap berubah. Tapi ini pelajaran bahwa kalau ada niat dan strategi yang tepat, perubahan besar bisa terjadi dalam waktu singkat. Setuju? Jadi kesimpulannya, restorasi Meiji ini adalah bukti kalau adaptasi itu penting. Jepang berhasil mereka karena mereka nggak ragu buat belajar dari orang dunia luar, tapi mereka tetap mempertahankan identitas mereka sendiri.
Nah, banyak banget kan pelajaran yang bisa kita ambil dari podcast kita di episode ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang modernisasi yang dilakukan Jepang. Nah, udah pada penasaran kan? Yuk kita lanjut. Ayo, kamu tahu nggak tentang modernisasi Jepang yang terjadi pada era Meiji? Aku pernah baca sih, Nick. Itu dimulai sekitar tahun 1868 setelah restori Meiji kan? Jepang mulai melakukan perubahan besar-besaran dalam berbagai bidang. Betul, setelah Shogun Tokugawa digulingkan, Kaisar Meiji mengambil alih kekuasaan dan mulai menerapkan reformasi. Salah satu langkah awalnya adalah menghapus sistem feodalisme dan mengganti dengan pemerintahan yang lebih modern. Oh, jadi Jepang mulai meniru sistem barat ya? Aku juga pernah baca kalau mereka membangun sistem pendidikan baru yang lebih terbuka dan mewajibkan sekolah bagi semua warga negara. Tepat sekali, mereka mengadopsi sistem pendidikan dari negara-negara seperti Jerman dan Prancis. Selain itu, mereka juga mereformasi sistem hukum dan militer. Tentara Jepang mulai menggunakan teknologi dan strategi perang dari barat. Wah, pantesan Jepang bisa menjadi negara kuat. Kalau di bidang ekonomi, mereka juga membangun industri kan? Aku dengar banyak pabrik didirikan, terutama di bidang tekstil dan baja. Benar, pemerintah mendukung industrialisasi dengan membangun jalur kereta api, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya. Mereka juga mendirikan perusahaan milik negara yang nantinya berkembang menjadi perusahaan besar seperti Mitsubishi dan Sumitomo. Berarti modernisasi ini bukan cuma di bidang teknologi dan ekonomi, tapi juga sosial dan budaya. Aku pernah dengar kalau masyarakat Jepang mulai mengubah gaya hidup mereka, seperti cara pakaian dan cara bekerja mereka. Iya yuk, budaya mereka mulai terpengaruh oleh barat, tapi mereka tetap mempertahankan identitas nasional mereka. Ini yang membuat Jepang bisa berkembang pesat tanpa kehilangan jati diri. Hebat juga ya, bagaimana Jepang bisa berubah dari negara feodal menjadi negara industri dalam waktu yang relatif singkat. Modernisasi ini juga benar-benar membawa dampak besar bagi mereka. Iya, dan setelah Perang Dunia II, mereka melanjutkan modernisasi dengan fokus pada teknologi dan inovasi. Itu sebabnya Jepang sekarang dikenal sebagai salah satu negara paling maju di dunia. Jadi bisa dibilang modernisasi ini yang dilakukan Jepang sejak era Meiji adalah fondasi dari kemajuan mereka saat itu. Tepat, Jepang membuktikan bahwa modernisasi yang dikelola dengan baik bisa membawa kemajuan besar bagi suatu negara. Selanjutnya, kita akan bahas tentang sejarah Jepang. Yuk, kamu tahu nggak sih, kapan pertama kali Jepang masuk ke Indonesia? Kalau nggak salah sekitar tahun 1942 ya. Itu juga Belanda masih menjajah Indonesia kan? Betul, Jepang mulai menyerang wilayah Indonesia pada Januari 1942. Mereka pertama kali mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, lalu terus bergerak ke Balikpapan, Pontianak, dan Sumatera. Wah, berarti serangannya cepat juga ya? Iya, Jepang memang terkenal dengan strategi perang kilat mereka, apalagi waktu itu Belanda lagi sibuk menghadapi Perang Dunia II di Eropa. Jadi, pertahanannya di Indonesia lemah. Terus, gimana caranya Jepang bisa menguasai Pulau Jawa? Nah, itu terjadi pada Maret 1942. Jepang mendarat di beberapa titik seperti Banten, Eratan Jawa Barat, dan Kragan Jawa Tengah. Pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal Terpoten akhirnya menyerah tanpa perlawanan besar pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang. Berarti cuma dalam waktu 2 bulan Jepang sudah bisa menguasai Indonesia dong? Iya, Belanda benar-benar kewalahan. Setelah itu Jepang mengambil alih pemerintahan dan mulai menjalankan kebijakan mereka. Aku pernah baca Jepang datang dengan propaganda bahwa mereka saudara tua yang ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat. Tapi kenyataannya malah lebih keras daripada Belanda ya? Bener banget yuk. Awalnya banyak orang Indonesia percaya dengan propaganda Jepang. Tapi setelah itu rakyat malah dipaksa kerja paksa alias romusa. Hasil bumi dieksploitasi dan kebebasan sangat dibatasi. Tapi di sisi lain, Jepang juga membuka peluang bagi Indonesia untuk merdeka kan? Soalnya aku dengar mereka memberi pelatihan militer dan kesempatan bagi para pemuda untuk belajar organisasi. Betul banget, walaupun penjajahan Jepang penuh penderitaan, mereka tanpa sadar juga menumbuhkan semangat nasionalisme di Indonesia. Makanya setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Indonesia langsung memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Wah, berarti pendudukan Jepang memang membawa dampak besar bagi Indonesia ya, Niki? Iya, dari penjajahan yang singkat itu, Indonesia belajar banyak hal, termasuk strategi untuk akhirnya bisa merdeka. Nah, udah selesai aja nih podcastnya. Sampai sini dulu ya episode kali ini. Jangan lupa tetap curious dan tetap kritis.
Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kurios dan Curious.